Oke, salam semuanya. Ini adalah tugas market saya, mengenal karakteristik remaja pemuda. Isu yang saya ambil adalah tentang healing. Kita tahu healing adalah bentuk penyembuhan atau pemulihan di kalangan Gen Z. Ini yang menjadi topik Gen Z yang cukup menarik karena mencerminkan cara generasi ini menangani tekanan hidup, kesehatan mental, dan kebutuhan akan keseimbangan emosional. Adapun pemahaman tentang healing di kalangan Gen Z, healing seringkali diartikan sebagai waktu untuk sendiri, liburan, mediasi, atau aktivitas relaksasi. Ini dapat berupa perjalanan, menghabiskan waktu di alam, hingga berbagai cerita dengan teman-teman. Kita tahu bahwa ada faktor yang mendorong tren healing ini. Di antaranya adalah adanya tekanan sosial, kehidupan modern membawa berbagai tekanan, mulai dari pendidikan, karir, hingga hubungan sosial. Dan juga pengaruh media sosial. Tren healing sering muncul di platform seperti Instagram, TikTok dengan konten yang mengedepankan self-care. Dan kita tahu juga bahwa ada beberapa metode healing yang sangat populer ya. Di antaranya seperti staycation atau travel, mengunjungi tempat baru untuk menyegarkan pikiran ya. Hangout dengan teman-teman, komunitas. Gen Z ini juga cenderung mencari dukungan ya dari teman-teman atau kelompok dengan minat dan tujuan yang sama seperti itu. Generasi ini hari-hari ini seringkali melakukan healing. Hari ini harus healing, esok baru pening. Nah, adapun simbol kucing ini adalah sebagai simbol orang yang santai ya. Hidupnya tidak mau terlalu stres. Kenapa? Bagi generasi Gen Z ini kerja bukannya kaya, malah tipes. Daripada mendang-mending, lebih baik healing. Bagi generasi Gen Z ini mempunyai pikiran, jangan jadi budak corporate, yaitu kerja. Generasi Gen Z ini seringkali menghabiskan waktu dengan cara me time, seperti anak senja, menikmati senja, menikmati hidup tanpa harus stres dengan pekerjaan. Dan kita tahu juga ada hal-hal positif juga ya yang bisa diambil dari healing ini, gaya hidup healing anak muda. Di antaranya adalah hal positifnya dulu ya. Hal positifnya adalah membantu Gen Z lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental yang sebelumnya sering diabaikan, seperti kecemasan atau depresi seperti itu. Dan juga healing seringkali dikaitkan dengan gaya hidup sehat, misalnya dengan traveling, staycation, dapat mengajarkan pentingnya
manajemen stres. Dan ini membantu Gen Z mengatasi tekanan dari pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial mereka. Dan bukan hanya hal positifnya aja ya yang dihadapi oleh Gen Z ini, tetapi ada hal-hal negatifnya juga, seperti lebih berfokus pada diri sendiri. Jika healing terlalu berfokus pada diri sendiri, ini bisa menurunkan ya perhatian terhadap tanggung jawab sosial. Beberapa orang mungkin terlalu fokus pada me time sehingga menarik diri dari hubungan sosial yang sebenarnya bisa mendukung proses healing mereka, seperti itu. Dan juga hal negatifnya adalah pengaruh negatif media sosial. Bandingkan diri dengan orang lain. Media sosial seringkali menampilkan gaya hidup healing yang ideal dan estetik, sehingga membuat orang merasa kurang atau tidak cukup baik jika mereka tidak melakukan hal yang serupa. Nah, ada baiknya healing itu harus seimbang ya dengan kehidupan kita saat ini. Yaitu healing ya tidak harus mahal atau glamor. Fokus utama adalah menemukan cara untuk merasa lebih baik secara emosional, baik secara fisik maupun mental. Terus dan juga pentingnya keseimbangan ini harus ya menjaga, memahami bahwa proses ini bersifat pribadi dan unik untuk setiap individu. Jadi pada intinya harus ada keseimbangan, sehingga tidak selalu healing. Mental healing ini kalau terlalu diterapkan dan menjadi gaya hidup, bisa merusak mental anak muda zaman sekarang. Ya pada intinya kurangnya daya juang. Jadi pada intinya perlunya keseimbangan supaya hidup lebih berarti, bermakna, dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Sekian, terima kasih.